Selamat malam. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Farah Jalani dari Prodi Sistem Teknologi Informasi dengan NIM 241104000042. Di sini saya akan di sini saya akan meng- membahas tentang studi kasus, yaitu kota cerdas yang mengalami kemacetan hingga 40%. Yang saya dapat dari kasus tersebut, kota cerdas ini merupakan kota metropolitan dengan populasi jiwa yang sebesar 2,5 juta. Dan kota cerdas ini sedang mengalami perkembangan pesat. Dalam dekade terakhir, penduduk kota meningkat hampir 40%. Kemacetan lalu lintas ini menjadi hal umum, terutama pada jam sibuk dengan rata-rata waktu terjebak range waktu 2,5 jam per hari bagi warga komuter. Tingkat tingkat polusi udara terus meningkat dengan indeks kualitas udara sering mencapai level tidak sehat. Akibat emisi kendaraan bermotor pengguna transportasi umum masih rendah, hanya sekitar range 23%, dari total perjalanan. Kota cerdas memiliki beberapa moda transportasi, yaitu dengan jaringan bus kota, Transbus dengan 25 rute utama dan 215 halte, kereta komuter KAI dengan 4 jalur dan 12 stasiun dalam kota, sistem bike sharing atau pedali cerdas dengan 50 stasiun dan 500 sepeda. Yang, ke yang keempat ada layanan ride hailing dan taksi online. Transportasi sungai atau perahu kota yang melayani 8 dermaga sepanjang Sungai Cerdas. Dan terakhir ada monorail baru yang sedang dalam tahap konstruksi 2 jalur, estimasi selesai 2024. Masing-masing sistem ini dikelola oleh entitas berbeda-beda, yaitu BUMD, BUMN, dan perusahaan swasta. Dengan sistem informasi dan pembayaran terpisah, pengguna user harus menginstal beragam aplikasi dan memiliki beberapa metode pembayaran untuk berpindah antar moda transportasi. Pemerintah Kota Cerdas di bawah kepemimpinan Wali Kota, Insinyur Budi Santoso, baru saja meluncurkan program, yaitu Mobilitas Cerdas 2025, dengan visi menciptakan ekosistem transportasi yang efisien, terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini mendorong penggunaan teknologi digital untuk mengatasi masalah mobilitas perkotaan. Departemen Transportasi dan Digitalisasi Kota Cerdas telah mengalokasikan dana sebesar 15 miliar untuk mengembangkan aplikasi yang bernama Transportku, yang akan menjadi platform digital terpadu untuk seluruh kebutuhan transportasi warga. Dan kita akan membahas ke kebutuhan dan tantangan. Dr. Mai Wijaya, Kepala Dinas Perhubungan, menjelaskan bahwa aplikasi Transportku diharapkan menjadi solusi one-stop untuk kebutuhan transportasi warga Kota Cerdas. Beliau menyampaikan beberapa harapan dan tantangan. Selama ini warga kami kesulitan menavigasi sistem transportasi kota karena informasinya tersebar di berbagai platform. Ketika seseorang ingin bepergian dari perumahan damai di pinggir kota ke kawasan bisnis sentral, mereka mungkin perlu menggunakan bus, lalu kereta, dan mungkin bike sharing untuk kilometer terakhir. Saat ini mereka harus mengecek tiga aplikasi berbeda. Begitu merepotkan untuk ba- ketika user ingin menggunakan transportasi tersebut dalam jangka yang kilometer yang sangat pendek, tapi harus menggunakan aplikasi yang berbeda-beda. Saat ini user ini harus mengecek tiga aplikasi berbeda, memperkirakan waktu transit, dan membawa tiga kartu pembayaran. Dan ini sangat tidak efisien. Dan Dr. Mai Wijaya menyarankan, atau kami juga menghadapi masalah dengan ketidakpastian jadwal. Pengguna transportasi umum sering mengeluh tidak tahu kapan bus atau kereta berikutnya telah datang akan tiba. Beberapa rute bus kami sudah memiliki GPS, tapi datanya tidak terintegrasi dan sering tidak akurat. Ketidakpastian ini, warga-warga sekitar kota cerdas untuk lebih memilih kendaraan pribadi. Kepala Divisi Pembayar
Ani Pratiwi, Kepala Divisi Pembayaran Digital mendapatkan, kami ingin sistem yang memungkinkan pembayaran terintegrasi. Bayangkan pengguna cukup memiliki satu dompet digital atau kartu untuk seluruh perjalanan mereka dengan diskon untuk perjalanan multimodal. Kami juga berencana menerapkan sistem poin loyalitas agar user atau masyarakat mendapatkan feedback uh, dari mereka-mereka yang sering menggunakan aplikasi tersebut. Bapak Darmawan dari Divisi Analisis Data menjelaskan kebutuhan lain transportku bukan hanya untuk pengguna akhir, dan kami membutuhkan dashboard analitik yang memungkinkan kami menganalisis pola perjalanan, mengidentifikasi bottleneck, dan membuat keputusan berbasis data. Dalam diskusi dengan calon pengguna, beberapa kebutuhan tambahan teridentifikasi. Para komuter menginginkan notifikasi real-time tentang gangguan layanan dan alternatif rute. Yang kedua, wisatawan membutuhkan informasi tentang rute, pariwisata, dan tiket khusus turis. Yang tiga, penyandang disabilitas memerlukan informasi tentang aksesibilitas, fasilitas, dan kendaraan. Pelajar dan mahasiswa menginginkan info tentang diskon khusus dan rute ke institusi pendidikan. Karena untuk di dalam studi kasus ini, pelaj- kebanyakan pelajar atau mahasiswa yang ingin mendapatkan harga diskon untuk menggunakan transportasi umum, dan supaya pelajar atau mahasiswa tersebut sering menggunakan aplikasi tersebut dan mengumpulkan, yaitu dengan adanya poin loyalitas agar mereka mendapatkan feedback setiap menggunakan aplikasi transportku ini. Yang terakhir, pelaku bisnis membutuhkan layanan transportasi logistik untuk pengiriman dalam kota. Tantangan teknis, tantangan teknis yang dihadapi termasuk mengintegrasikan data dari berbagai operator transportasi dengan sistem yang berbeda-beda, memastikan keamanan data pengguna dan transaksi pembayaran, mengembangkan algoritma rute optimal yang mempertimbangkan berbagai moda transportasi, menyediakan informasi real-time yang akurat tentang kedatangan dan keberangkatan, mengakomodasi pengguna offline dalam area dengan konektivitas terbatas. Dr. Mai Wijaya menekankan, kami tidak hanya ingin aplikasi yang berfungsi secara teknis, tapi juga yang dapat beradaptasi dengan pertumbuhan kota dan perubahan kebutuhan transportasi di masa depan. Sistem harus modular dan dapat diperluas seiring bertambahnya moda transportasi atau layanan baru. Oke, kita langsung ke pilar OOP atau penerapan dalam sistem transportku. Yang pertama ada encapsulation. Semua objek memiliki atribut dan metode yang dibungkus. Misalnya, payment system hanya expose pay dan tidak langsung manipulasi saldo. Inheritance. User bisa menjadi parent class untuk komuter, wisatawan, pelajar, penyandang disabilitas, bisnis dengan kebutuhan khusus masing-masing. Polymorphism. Metode seperti get route info bisa di-override oleh moda yang berbeda. Kereta punya waktu interval, sedangkan bike sharing punya ketersediaan sepeda. Abstraction interface seperti trackable bisa dimiliki oleh semua moda yang memiliki GPS. Sementara implementasinya berbeda di masing-masing transport mode. Relasi antar objek. User berinteraksi dengan journey, payment system, dan menerima notifikasi dari notifikasi service. Journey menggunakan berbagai transport mode. Transport mode dikelola oleh transport operator. Analytic dashboard mengambil data dari journey, transport mode, dan user untuk analisis. Notifikasi service bekerja sama dengan transport mode untuk mengirim info real time. Berikut adalah objek, atribut, dan metode fungsi. User. Atributnya adalah nama, ID, tipe user, seperti wisatawan, pelajar, dan sebagainya. Preferensi. Untuk fungsinya, untuk user ini agar bisa menjadi login, update profil, dan get recommended route. Untuk transport mode, atribut untuk atribut transport mode ini ada ID, nama, jenis, bus kereta, bike sharing, operator, jadwal, dan rute. Untuk fungsinya bisa get next arrival, get route info, mendapatkan
infrared, dan is accessible. Yang ketiga ada journey. Journey dengan atribut yaitu ID, asal, tujuan, moda, mode terlibat, waktu, estimasi, biaya. Journey ini fungsinya sebagai plan route atau rute plan, dan dia mendapatkan yang namanya calculate fare atau biaya hitungan moda terlibat. Estimate time, dia estimasi waktu. Di journey ini dia mendapatkan fungsi yaitu estimasi waktu dan notify disruption. Yang keempat ada payment system. Untuk payment system ini atributnya ialah dompet digital, kartu terhubung, saldo, riwayat transaksi. Untuk metode payment system ini, berikut fungsinya adalah pay, payment, top up, apply discount, dan calculate points. Yang, yang kelima ada notifikasi service, yaitu dengan atribut user ID, tipe notifikasi, pesan status, yaitu dengan fungsi send notifikasi, eh, subscribe to alert, seperti macam notifikasi dari aplikasi tersebut ada apa diskon atau gimana. Ada notifikasi secara real time. Notifikasi si service ini berguna dalam peran tersebut. Yang keenam ada analytic dashboard, yaitu dengan atribut data perjalanan, bottleneck, dan laporan. Yang ke yang terakhir ada transport operator, yaitu dengan atribut ID, nama operator, mode yang dikelola, sistem tracking. Integrate GPS dengan fungsi yaitu integrasi GPS dengan perbaruan jadwal dan eh, meng mengepius waktu waktu sekarang atau data data waktu sekarang. Sekian, terima kasih atas pembahasan studi kasus dari saya. Terima kasih.